eksposisi Titus 2 ayat 3. Ya, nah kita akan belajar dari Titus 2, tapi kita akan mempelajari sampai ayat yang kelima. Kami dulu diajari kalau kita mau mengutip ayat, perhatikan tanda bacanya. Kalau mengambil ayat, pastikan dia berakhir di titik atau tanda baca terakhir, jangan koma. Ya, itu kami diingatkan. Kenapa? Karena sebenarnya ada satu buah pikiran di sana. Ya, jadi kalau hari ini saya melanggar apa yang diaturkan oleh pengurus kita, ya maafkanlah saya gitu ya. Nah, jadi kita akan belajar dari Titus 2 ayat 3 sampai 5. Nah, saya beri tema bagi kita ya nasihat kepada perempuan tua. Nah, artinya bagaimana supaya kita nanti ibu-ibu semua bisa memiliki kualitas rohani seperti yang Tuhan maksudkan. Ya. Mari kita membaca Titus 2 ayat 3 sampai 5. Nah, saya akan membaca ayat yang ketiga, kemudian ibu-ibu ayat yang keempat, dan di ayat 5 kita baca bersama-sama. Mari kita mulai. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Bersama-sama, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Nah, ibu-ibu dikasih Tuhan, kalau kita baca kitab Titus ini sebenarnya sangat singkat ya, hanya 3 pasal. Nah, lalu Rasul Paulus menulis surat ini kepada Titus yang pada saat itu ditinggalkan di Kreta. Kita baca di ayat yang kelima, ibu-ibu, di pasal 1 dikatakan, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, dan seterusnya. Jadi Rasul Paulus meninggalkan Titus ini di satu pulau namanya Pulau Kreta. Pulau Kreta itu, jadi kalau lihat di peta itu di selatan, kira-kira di selatan dari Pulau Patmos, atau di sebelah barat daya dari yang disebut dengan Asia Kecil gitu, ada Efesus gitu ya. Jadi, nah itu satu pulau. Dan Titus itu sendiri Paulus menyebutnya sebagai anaknya ya, anak yang sah. Di ayat 4 di pasal 1 itu dikatakan, kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama. Jadi sama seperti Timotius, Paulus ya menganggap Timotius ini juga anaknya secara rohani. Demikian juga dengan Titus ini, yang juga sebenarnya merupakan rekan sekerjanya, timnya. Nah, maka ibu dikasih Tuhan, dari kitab ini nanti yang kita mengerti bahwa Titus itu punya tugas. Jadi dia seperti gembala di jemaat yang di Kreta itu. Pertama, untuk mengatur para pelayan di sana, para penatua. Jadi ada syarat-syaratnya di sana nanti, mirip seperti dalam 1 Timotius 3 ya. Nah, diatur di sana. Jadi tidak boleh sembarangan menjadi pelayan, walaupun itu sesuatu yang terhormat, sesuatu yang diinginkan Tuhan, tetapi harus mengikuti aturan-aturan. Lalu kemudian pada bacaan kita ini, Rasul Paulus juga mengingatkan Timotius supaya mengajar dengan baik dengan semua orang yang ada di jemaat itu. Kalau kita lihat misalnya di pasal 2 ini, ya ada ajaran kepada laki-laki, para suami, ya yang harus diingatkan kepada mereka. Lalu ada kepada orang-orang muda. Nah, dan bagian ini yang kita baca ini itu khusus untuk perempuan-perempuan.
tadi kita baca ya. Dan perempuan-perempuan yang dimaksud itu adalah perempuan-perempuan yang sudah tua. Tua dari segi usia, artinya mereka dari segi usia harus menunjukkan kualitas imannya dan juga harus mentransfer imannya itu kepada generasi berikutnya yang disebut sebagai wanita-wanita muda. Nah, jadi coba ibu-ibu lihat begini, berapa kira-kira umurnya? Tua itu belum ya? Udah ya? Nah, ya, tapi bisa juga diartikan bahwa para ibu yang sudah menikah, kenapa nanti dihubungkan dengan orang perempuan yang tua? Dia nanti dihubungkan dengan bahwa dia punya guru yang sudah menikah. Dan itu nanti pada bagian berikutnya kalian ya. Dia punya putri yang sudah menikah dan itu harus diajari juga, kira-kira begitu. Nah, saya membagi dua hal dari bacaan kita ini. Jadi ibu dikasih Tuhan, pentingnya ibu-ibu, perempuan-perempuan tua ya memiliki kualitas rohani yang baik. Standarnya adalah firman Tuhan. Tujuannya apa? Supaya firman Tuhan, supaya Tuhan itu diagungkan dan dimuliakan. Nah, itu yang kita lihat dari bacaan kita ini. Yang pertama, nah, kualitas hidup perempuan tua yang Tuhan inginkan. Jadi kualitas hidup ibu-ibu. Nah, oke. Jadi ini sebenarnya kan di ayat-ayat sebelumnya sudah diajarkan kepada laki-laki. Nah, pertama laki-laki diajarkan, tapi sekarang ibu. Nah, bagaimana kualitas hidup atau kualitas rohani dari seorang ibu yang Tuhan harapkan dari Titus 2 ayat 3 sampai 5 ini? Nah, yang pertama dikatakan, nah, menjadi seorang ibu yang hidup dalam ibadah. Ayat 3 ya. Kata-kata di sana. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Nah, beribadah di sini dihubungkan dengan bagaimana seorang ibu itu memiliki hidup yang saleh, memiliki hidup di dalam kekudusan. Nah, tentu ya di dalam bahasa Batak itu dikatakan daulat marroh. Jadi bukan sebatas rajin beribadah, hari Minggu gereja, Senin ada ibadahnya persekutuan, hari Selasa ibu dia, hari Rabu pertanian, hari Kamis sektor, macam-macam gitu ya. Bukan hanya itu yang dimaksud, walaupun itu penting, tapi bagaimana kemudian dampak dari semua ibadah itu, di mana di sana diberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup di dalam dirinya, membentuk karakternya. Nah, itu maka di sini dihubungkan dengan kesalehan hidup. Ya, itu di dalam terjemahan lain dikatakan itu kesalehan hidup ya. Jadi hidup yang sesuai, hidup yang pantas menurut ukuran firman Tuhan. Nah, sekali lagi ibu-ibu, yang mau kita capai itu adalah standar firman Tuhan, bukan standar budaya, bukan. Kita hidup di dalam budaya kita masing-masing, ada kebenaran-kebenaran di sini. Tapi yang mau kita taati mutlak itu adalah apa kata firman Tuhan. Nah, jadi bagaimana ibu-ibu terus berjuang, ini bukan pekerjaan gampang. Nah, kenapa Paulus tidak menyinggung masalah misalnya lahir baru di sini? Karena memang dikatakan bahwa surat ini ditujukan kepada Titus yang jelas secara rohani, yang kemudian dipanggil menjadi gembala. Orang Kristen pada saat itu adalah orang yang sudah terima Yesus. Maka tidak cukup hanya statusmu sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah menerima Kristus, orang yang dijamin keselamatannya, tapi sekarang miliki kualitas hidup yang standarnya adalah firman Tuhan. Itu makanya ibu-ibu, sekali lagi saya katakan kepada kita semua, berilah waktu untuk belajar firman Tuhan. Berilah waktu untuk belajar firman Tuhan, baik secara pribadi, di mana kita di rumah membaca, barangkali juga kita sudah memiliki teknik penggalian Alkitab, ada yang dikenal dengan BGA, baca gali Alkitab, barangkali sudah bisa kita praktekkan juga, atau paling tidak membaca. Lalu kemudian ada kelompok
kelompok kita ini satu kelompok besar namanya ibadah. Di kelompok ini kita cenderung hanya satu arah, kan begitu ya. Kalaupun nanti ada pertanyaan, itu pertanyaan-pertanyaan yang umum. Tidak ada di sini yang sharing tentang hal-hal pribadi, apalagi sampai menyangkut kelemahan yang sangat fatal. Tidak ada. Tapi di kelompok kecil itu bisa diungkapkan karena anggota kelompok itu adalah satu keluarga di mana tidak boleh diungkapkan rahasia kepada orang lain kecuali kepada Tuhan. Kalau kepada Tuhan boleh apa? Mana nyakon itu maksudnya. Didoakan. Jadi ini kita butuhkan ibu-ibu. Mungkin teman-teman yang sudah melayani sudah mulai merasakan ini. Kalau kita tidak terlibat dalam pelayanan, memang ada sedikit perasaan kita kelonggaran. Enggak apa-apa. Jatuh dalam dosa, enggak melayani boleh ada selasa. Kadang-kadang ada kelonggaran itu, tetapi kalau kita punya jadwal pelayanan, enggak. Berjuang kita, baik membaca kita, baik menjaga hidup kita, kita berjuang. Kenapa? Karena ada satu pelayanan. Nanti kalau aku melayani tidak dalam kekudusan bisa hancur. Nah maka ini penting bagi kita. Ada komunitas ini, di mana ada teman-teman kita yang terus menolong kita. Sekali lagi, tidak ada orang yang bisa maju sendiri dalam imannya. Tidak ada. Itu maka Yesus ketika memulai pelayanannya, dia tahu bahwa dia tidak lama di dunia ini. Lalu yang dia adakan apa? Membentuk komunitas orang-orang percaya. Itu yang kita kenal dengan ke-12 murid. Jadi pengajaran itu kalau kita baca dalam Alkitab ini, itu sebenarnya tujuan utamanya adalah kepada murid. Bahkan sampai ada nanti waktu khusus seperti retreat mereka. Yesus menolong mereka. Dan jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, barangkali ini yang alfa kita selama ini, karena memang tidak begitu ditekankan di gereja. Ya. Tapi di sini ciri khas pelayanan kita di EPDPA ini adalah kelompok kecil. Bagaimana kita bisa memiliki kesalehan hidup kalau bukan ditolong oleh firman Tuhan dan diajarkan oleh saudara-saudara kita. Nah, jadi itu yang pertama dinasihatkan di sini, hidup ya yang pantas, hidup yang saleh. Maka hidup yang saleh itu ditandai dengan dua hal di sini. Yang pertama dikatakan jangan memfitnah. Orang yang hidupnya saleh itu sudah pasti bukan pemfitnah. Dia adalah orang yang justru menutupi kesalahan orang lain karena dia mengasihi itu. Jadi maaf ibu ya, kalau ada di antara kita yang maaf hanya secuil dia tahu berita tentang kawannya, belum pernah dikonfirmasi langsung cerita. Ibu tuh nah gitu ya semua kawannya langsung kan. Enak ibu tuh ada rahasia tuh, dah beda tuh bawa. Aku ingat kasihan ini. Jadi gitu dia bilang kan. Kepada si A dia bilang begitu. Kepada ibu si B dia bilang juga gitu. Ini harus subisi dulu dari dada, gitu. Ini antara kita dua ini, bisi-bisi kita ini. Tahu nggak Ida? Itu bilang itu. Itu kepada si B. Si C juga bilang itu. Sebelum kebawa ada, jangan kau kasih semua orang ya. Nah kalau kepada semua orang ibu dia nanti dia bilang begitu. Inilah rahasia kita ya. Akhirnya semua orang tahu. Nah, jangan memfitnah. Nah, fitnah itu ibu-ibu yang dikasih Tuhan, itu adalah puncak dari iri hati. Ya. Fitnah itu adalah puncak dari iri hati. Itulah sebabnya orang-orang yang menceritakan keburukan orang lain dengan maksud untuk menjatuhkan wibawa orang lain, itulah yang disebut dengan fitnah. Tidak ada fitnah untuk membalas. Gak ada ya? Bahkan kita di Indonesia sudah sangat akrab dengan pepatah ini, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Manat kamuinam, manat kita. Itu salah satu kelemahan ibu. Maaf lah, ini yang agak susah diuji. Iya. Nah coba ibu-ibu ingat Amang di rumah ya. Berapa kali dia bilang, banyak cakap. Kalau nama kata ibu bilang gini katanya kan, jangan kasih mereka. Berapa kali kira-kira dibilang? Atau akhirnya tidak dibilang lagi karena gak berubah. Jangan memfitnah ya. Nah di dalam terjemahan bahasa Inggris Amerika dikatakan jangan membuat gosip yang jahat.
Jadi memfitnah itu menggosip, menggosip itu juga bisa juga akhirnya memfitnah. Ya, tapi di sini digarisbawahi gosip yang jahat itulah fitnah. Nah, ibu yang dikasih Tuhan, orang yang saleh itu, barangkali Paulus sangat mengerti ini. Kenapa ini yang ditekankannya? Kontrol bicaramu. Ini kepada ibu dikatakan demikian. Ya, minggu lalu kita belajar ya dengan studi karakter Hawa. Jangan mendominasi suami termasuk dalam hal kata-kata. Ya. Terus. Jadi jangan memfitnah. Itu yang dikatakan yang pertama yang berhubungan dengan kesalehan itu. Lalu yang kedua di sini, bagaimana ibu-ibu yang sudah tua ini menjaga kesalehan hidupnya, jangan menjadi hamba anggur. Ini agak unik ini ibu-ibu. Biasanya laki-laki ini kan. Biasanya itu yang tenggen-tenggen itu laki-laki. Nah, tapi di sini kemudian diingatkan oleh Rasul Paulus kepada ibu-ibu itu yang sudah jangan menjadi hamba anggur. Berarti, ya kan begini, ibu yang dikasih Tuhan sebenarnya masalah anggur kan bukan masalah boleh nggak boleh, tidak kan? Anggur itu kalau pada takaran yang tepat itu menyehatkan. Tapi anggur yang berlebihan yang dipakai di sini istilah mabuk, maka kemudian anggur itulah yang akan mengontrol kita. Berarti kita tidak lagi dikontrol oleh kebenaran firman Tuhan, bukan lagi oleh Roh Kudus. Itu maksudnya di sini. Nah, maka ya, dan itu sangat memalukan ibu-ibu. Ya, memang nggak suka kita dengan bapak-bapak yang tenggen. Tapi bandingkan kemudian kalau ada seorang ibu datang ke abang Krisya itu, bapak-bapak ada sudah memalukan, apalagi mama. Nah, tapi kenapa Rasul Paulus mengingatkan ini? Nampaknya ada jemaat di kereta itu seperti itu. Nah, jangan lupa ini masih awal-awal di mana terbentuk gereja, masih banyak hal yang harus dibereskan. Masih banyak hal. Kenapa? Karena mereka hanya baru tahu Yesus itu juru selamat, dia sudah mati dan bangkit untuk menebus mereka dari dosa dan kematian. Terima Tuhan Yesus, percaya mereka. Tapi bagaimana kemudian hidup orang yang sudah menerima Kristus itu masih perlu dibereskan. Sama seperti kita lebih sampai sekarang kan. Udah puluhan tahun kita jadi orang Kristen, masih banyak yang gak beres hidup kita. Masih banyak. Itu maka kita perlu belajar. Ya soalnya ini pelajaran kita tebal gitu. Udah tebal, kecil-kecil udah tulisannya kan? Ngerti maksudnya? Berarti padat kali ajaran di sini. Nah, jadi hidup saleh jangan kemudian dikendalikan oleh anggur, jangan dikendalikan oleh kenikmatan dunia ini. Nah, itu yang berhubungan dengan kesalehan hidup itu, hidup beribadah. Nah, di dalam Perjanjian Baru memang kemudian dijelaskan pada dasarnya ibu yang dikasih Tuhan, kita ini semua sedang dalam keadaan beribadah. Ya, itu makanya dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan oleh Rasul Paulus, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Lalu ini itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita ini sekarang dalam keadaan beribadah dalam pengertian itu, maka semua gerak-gerik kita, pola pikir kita, apa yang kita lakukan itu sebenarnya sedang ditujukan kepada Tuhan. Semalam saya sharing dengan seorang teman, saya bilang begini, Dek, pada dasarnya kita ini sekarang sedang mengurusi urusan kita dengan Tuhan. Sedang mengurusi urusan kita dengan Tuhan. Lalu kalau karena kita mengurusi urusan kita dengan Tuhan, orang lain diberkati, itu efek yang berikutnya. Maksudnya begini, urusan saya kepada Tuhan adalah saya diperintahkan untuk memberitakan Injil. Saya diperintahkan untuk melayani, maka saya lakukan itu. Sebenarnya urusan saya adalah saya sedang mengurusi urusan dengan Tuhan. Diperintahkan saya memberitakan Injil dan melayani.
mempeakan segala macam. Kalau kemudian orang lain meresponi pelayanan saya itu puji Tuhan. Tetapi kalaupun tidak, saya sudah melakukan urusan saya dengan Tuhan. Tentu kita mengharapkan sebenarnya orang yang kita layani itu meresponi dengan baik, kan? Ya. Tetapi kalau kita lebih melihat apa yang kita kerjakan dari hasil, maka bisa kecewa kita. Nah, kenapa saya berani mengatakan itu? Nah, itulah yang kita lihat dengan Yeremia. Yeremia itu dia berkhotbah luar biasa puluhan tahun. Ada nggak respon di firman ini? Makin memandang mereka. Kalau Yeremia melihat hasil dari pelayanannya itu, saya kira dia akan segera mundur. Tapi karena dia sedang mengurusi urusannya dengan Tuhan, Tuhan perintahkan dia ambil ikat pinggangmu, ambil, sembunyikan di sana, sembunyikan. Saudara, kadang-kadang kayak seperti orang buruk ini. Jangan dia jawab itu, kan? Tapi itu yang diperintahkan Tuhan. Maka sekarang itu yang dikasih Tuhan. Sekarang diperintahkan kepada ibu beribadah. Diperintahkan kepada kita semua. Maka apapun yang ibu-ibu lakukan, ingatlah ibu-ibu sedang beribadah. Jadi bukan hanya waktu bernyanyi puji jamu banasa, bukan hanya itu, walaupun itu juga beribadah. Bukan hanya waktu baca Alkitab, bukan hanya waktu berdoa, bukan hanya waktu baca Alkitab tadi atau ada lain-lain yang sebenarnya kita katakan itu. Tapi waktu ibu-ibu menyuci pun itu, sebenarnya manusia. Iya, benar. Bisakah kita mulai merubah pola pikir kita ini? Ketika ibu-ibu memasak, lihatlah itu sebagai ibadah. Nah, kalau buka WA lama-lama kita jadi ibadah gitu. Artinya begini, ibu-ibu bukan masalah boleh nggak boleh, bukan. Ya, boleh menonton, boleh buka WA, lihat YouTube, boleh. Tapi berapa lama? Lalu itu membawa manfaat atau tidak? Sekarang kita diperbudak atau tidak? Nah, oke, itu yang pertama diingatkan di sini. Jadi menjadi seorang ibu ya yang hidup dalam ibadah, yang hidup saleh, hidup dalam kekudusan, dan ditandai dengan dia menjaga mulutnya, ya, menjaga mulutnya, tidak sembarangan berkata-kata yang diwakili dengan kata menfitnah di sini, tapi dia juga mengontrol hidupnya. Dia memberi dirinya hanya dikendalikan oleh Roh Kudus, bukan oleh anggur, bukan oleh kenikmatan dunia ini. Nah, lalu yang kedua yang diingatkan di sini kepada ibu-ibu adalah supaya ibu-ibu semua terampil mengajarkan hal-hal yang baik. Ya, itu tadi lanjutan dari ayat yang ketiga itu. Tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, kalau dipakai kata di sini hal-hal yang baik itu bukan hanya masalah baik, tetapi hal-hal yang baik dan benar. Kita orang Kristen tidak hanya dipagari oleh apakah tindakan saya ini baik, tidak, tapi juga harus sampai kepada yang baik yang saya lakukan ini benar atau tidak. Nah, kami dulu waktu di kampung diajaran itu, kalau kamu pinjam rantung jumpa dengan tulangmu, duduri katanya, tahu duduri? Itu dikasih rokok, duduri gitu ya. Baik sama tulang. Baik nggak itu? Memberi kepada tulang baik nggak? Baik. Tapi apa yang diberi itu menjadi pertanyaan kan? Kalau rokok saya kasih, ini benar nggak? Benar. Ada yang bilang iya, ada yang ini. Mungkin olahraga sedikit gitu ya kan? Nah, berarti perlu lagi belajar ya kan? Atau pengen bilang begini. Saya misalnya kan datanglah menjumpai tulang saya yang menurut dokter tulang saya ini sudah darah tinggi, asam urat. Nah, lalu kalau saya mau mandi tulang, ya saya bayar bawa burunya gitu kan. Nah, mana tulang saya kasih apa? Lomo gitu kan. Lengkap lagi semua. Jadi waktu berdoa tulang ini susah. Amin. Tanam tulang. Lalu karena saya itu semua tanam makan
sedang juga hatinya, dimakannya sepotong. Dia masuk sepotong, tertarik lagi kan? Hati-hati loh, hati-hati. Makanya hati-hati. Lalu selesai acara, ada kata lalu berdua tulang ini, lalu kami pulang. Begitu sampai di rumah, ampun, doakan tulangmu ya. Kenapa tulang? Masuk rumah sakit. Nah kira-kira saya memberi makan tulang kan baik ya? Tapi benar nggak Islam lakukan ini? Nggak benar. Makanya memberi itu, perhitungan ini benar nggak bermanfaat nggak atau menyakitkan bagi dia. Nah ini kelas yang tinggi dari penilaian kita terhadap tindakan kita. Nah di sini kita diingatkan, ibu-ibu dikasih Tuhan. Nah seorang ibu yang tua dikatakan harus terampil mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, tapi tanda kutip di sini hal-hal baik dan benar, gitu ya. Maka ibu-ibu sebenarnya akhirnya ibu-ibu adalah menjadi mentor bagi wanita muda. Nah, saya mau ingatkan kembali karena nggak sempat dibahas hari Selasa itu karena padat sekali bahasannya. Nah, hari Selasa yang lalu saya kutip 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 15. Di sana dikatakan begini. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan penuh. Jadi perempuan di situ dikatakan Paulus dalam konteks Timotius itu di Efesus itu, kamu jangan mengajar, dengarkan saja apa yang diajarkan. Lalu 12, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. 13, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan kekudusan dengan segala kesederhanaan. Nah, ibu-ibu ayat 15 itu tidak mengajarkan konsep keselamatan yang baru. Nah, misalnya, berarti harus melahirkan anak baru selamat ya. Nah, itu ada rentetan dari atas. Nah, tadi Rasul Paulus melarang mereka mengajar laki-laki di dalam jemaat juga. Itu maka banyak gereja sampai saat ini ibu tidak menerima perempuan sebagai pendeta. Ya, ada beberapa gereja, termasuk gereja kami di KLB. Walaupun ada pendeta perempuan di gereja kami, sudah sempat ditahbis begitu. Nah, ada pengajaran di sini. Lalu kemudian, bagaimana kita menghubungkan dengan poin yang kita baca dalam pasal 2 ayat 3 bagian terakhir ini, cara mengajar. Nah, itu yang kemudian dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayat 15 itu. Kamu bisa mengajar, tetapi kepada anak-anakmu. Anak-anakmu itu ada laki-laki, ada perempuan. Tapi dengan laki-laki yang dalam konteks gereja itu, kamu berdiri sebagai pengajar, no. Maka ibu-ibu berarti ini satu kesempatan luar biasa ketika Tuhan menganugerahkan seorang anak laki-laki kah atau perempuan kah atau anak-anak kita, nanti bisa kita bahas lebih luas juga karena ini masih konteks keluarga, bisa juga nanti dalam konteks anak rohani ya, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus dengan Timotius dan Titus ini. Tapi dalam konteks keluarga, maka ibu-ibu yang tadinya dilarang mengajar itu sekarang diberi kesempatan yang luas, yaitu untuk mengajar anak-anaknya. Ya, itu jangan sampai salah tafsir nanti ayat 15 ini. Ya, tidak ada dua konsep keselamatan di dunia ini. Dengan agama Kristen hanya satu, percaya pada Tuhan Yesus selamat. Nah, lalu ini muncul, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Nah, itu dalam konteks mengajar tadi. Ya kan itu dibahas dari nah itu kami sedang belajar dengan teman-teman. Saya sedang membimbing beberapa orang calon SIM 2 dan SIM 2. Kami belajar dari perempuan ya. Salah satu yang penting diperhatikan adalah jangan menafsirkan ayat lepas dari konteksnya. Kalau lepas dari konteksnya nanti akhirnya kita bilang dua konsep keselamatan ya. Kalau ayat 15 ini misalnya nanti ya ininya dua berarti rusak lagi banyak konsep. Nah, lalu bagaimana kalau aku kan gak menikah? Siapa anakku? Berarti kamu surga loh. Atau aku menikah, gak ada anakku. Berarti
mengajarkan firman Tuhan. Maka ibu-ibu yang tadinya tidak bisa menyampaikan firman Tuhan sekarang justru dibuka luas. Ibu-ibulah yang paling banyak waktunya dengan anak-anak di rumah. Nah, kenapa? Karena konsep Alkitab itu suami yang pergi bekerja. Nah, juga bukan sedang mengatakan bahwa ibu-ibu nggak boleh bekerja, bukan itu ya kan. Nah, tapi itu konteksnya sebenarnya, itu aturannya. Ya. Maka dengan demikian lebih banyaklah waktu ibu di rumah. Nah, maka dia diberi tugas ya, dalam konteks keluarga, ibu itu tetap dalam rangka menolong suaminya di dalam memberitakan firman. Karena sebenarnya laki-laki yang dipanggil Tuhan itu kan, baca juga dipanggil dengan jangan lupa memperkatakan Taurat ini siang dan malam, itu kepada laki-laki. Ya. Tapi istri, ibu-ibu itu juga kemudian dipanggil sebagai penolong suaminya untuk mengajarkan kebenaran itu kepada anak-anaknya. Maka sasaran atau tujuan pengajaran itu adalah untuk mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami mereka. Itu ayat 4. Ya, jadi sekali lagi ibu, oke, status kita jelas lah itu lalu sekarang memiliki kualifikasi rohani tadi kita sebut dengan beribadah. Ya, lalu ada beberapa indikator. Artinya apa? Seorang ibu tua itu yang senior itu sudah memiliki kualifikasi rohani yang baik. Maka sebagai orang yang memiliki kualifikasi rohani yang baik, dia memiliki keterbebanan untuk mentransfer imannya itu kepada anak-anaknya. Sebenarnya di gereja kita yang baptis anak itu, itulah sebenarnya yang ditanyakan. Ya. Aku rindu supaya anakku ini memiliki iman yang sama dengan aku, di mana aku sudah menikmati anugerah Tuhan Yesus. Aku sudah diselamatkan, aku sudah menikmati segala kelimpahan bersama dengan Tuhan. Maka kita sedang membawa anak kita kepada iman yang kita hidupi. Nah, masalahnya sekarang banyak orang tua gak jelas imannya. Ini sebenarnya. Nah, jadi mendidik perempuan-perempuan muda untuk mengasihi suami mereka. Nah, di ayat 5 dikatakan taat kepada suami. Ya. Jadi jangan ada ibu-ibu si bola utang, si bola jagoan kona. Gimana nah hilang ini? Kulihat nggak beres dia. Itulah dari dulu aku bilang jangan masuk situ. Namun mundur lagi kita kepada puluhan tahun yang lalu. Kan nggak gitu lagi nasihat kita. Sabar lagi nak, kita doakan ya. Nanti bacakan 1 Timotius 3 kan ayat 1 sampai 6. Gini caranya. Jadi kamu tetap melayani di segala macam gitu kan. Jangan mematikan lagi emosinya lagi. Ya kan? Banyak kali kita ini apa? 1 jam lagi dapat kata orang barat ya. Udah jadi di panangga lagi gitu kan. Dia udah jatuh 7 jam lagi gitu ya. Udah salah dia, kita salahkan lagi. Atau udah disuruh dia, disesudutkan lagi. Mana lagi dia lagi kira-kira gitu kan. Nah, jadi itu ibu-ibu, tanggung jawab ibu-ibu. Ini konteksnya wanita ya. Udah pastilah wanita itu lebih terbuka dengan mamanya. Hal-hal yang sangat pribadi pun sudah pasti dia terbuka dengan mamanya. Tidak mungkin dengan bapaknya dia bukakan hal-hal yang sifatnya pribadi. Masalah tempat tidur gak mungkin dibukakan itu dengan bapaknya. Lalu kemudian dikatakan untuk mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi anak-anak mereka. Ya, ibu-ibu, kita orang Batak banyak terjebak dengan lagu narsis akhir-akhir ini kan. Salah satu lagu narsis itu apa? Lagu Hamu Anakku kan. Hamu Anakku, enak mendengarkan itu. Lalu apa di situ narsisnya? Mereka ingin, orang tua itu ingin supaya anaknya memperhatikan dia. Aku sudah terus bermacam. Nah, dan banyak orang kemudian menganggap anak itu sebagai investasi masa depan. Nanti kalau aku sudah tua, asal lupa mencat dia. Kalau aku sudah tua, nanti supaya ada tempatku bersandar. Ini sudah melanggar Yeremia loh. Yeremia 17. Ya. Dan itulah orang yang mengandalkan manusia. Jangan salah loh.
Nah, maka tugas kita adalah bagaimana menolong mereka. Kasihi anak-anakmu itu dengan kasih siapa? Bukan hanya kasih storge, bukan. Itu kan ada kasih orang tua dengan anaknya. Tapi kasih agape. Memberi. Dulu waktu saya anak-anak sulit memahami. Sulit. Tapi setelah menjadi orang tua, ini dari mana? Ketika menjengkelkan hati kita dengan hal ini. Tapi ketika mereka memiliki kebutuhan, kita ambil juga dompet kita. Mungkin marah juga, kita bilang, pulang kebek. Tapi kita ambil juga dompet kita. Kenapa? Kalau nggak dikasih nanti nggak sekolah dia, nggak ujian dia. Itu hati yang luar biasa. Jadi itu perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan cerita dalamnya. Lalu hidup bijaksana. Nah, ini kata singkat dipakai. Nah, ini dalam segala hal. Bijaksana menggunakan uang, bijaksana menghadapi keluarga. Nah, itu dari pihakmu aja yang ada yang kita ini karena suami ya. Kalau sudah menikah masih ada pihakku dan pihakmu. Ibumu dengan ibumu masih ada. Ibu kita Ina gitu kan, walaupun kita dalam hati bisa mengerti maksudnya itu. Jangan pula nanti akhirnya semua ibu kita akhirnya sudah komunikasinya. Kata ibu kita, dia bilang kata mertuanya kan, dibilang supaya kita pergi ke rumah ibu kita, karena ibu kita ini katanya ingin ketemu dengan rumah ibu kita. Lah, enggak juga lah begitu ya kan. Perlu juga lah ke rumah Ina gitu kan. Siapnya mamakmu. Saya juga sekali bilang gitu supaya jelas maksudnya, ya kan? Ya. Kalau nggak ada bingung dia kan? Jadi ibu kita yang bikin semua. Jadi mana ibu kita? Jadi semua apa? Katanya bingung jadinya kan? Nah, oke ya. Bijaksana, terutama dalam hal keuangan ibu. Nah, konsepnya di dalam rumah tangga itu sebenarnya konsep satu dompet ya. Satu dompet dalam rumah tangga. Itu makanya suami itu dapat honor gaji kasih sama istri yang mengelola istri ini. Bisakah ibu yang menjadi ibu yang dipercaya? Ya, kan nggak perlu tiap akhir bulan bikin laporan, Pak ini keluar tidak, kita datang suami gitu. Kan nggak perlu kan? Ya, tapi ibu-ibu memang perlu bertanggung jawab untuk itu, mengelola. Jangan bertangan kudi, kan bertangan kudi ya. Makanya tadi perlu sekali bagi kita konsep ini. Kita adalah satu keluarga. Tidak ada lagi pihak dan pihak itu pihak kita. Maka perlakuan kita pun sama. Ya. Dia membedakan adalah kondisi keuangan. Ya, kalau memang pada saat itu kondisi kita sangat bagus, banyak uang ya, kita kasih. Tapi kalau sudah dalam keadaan krisis misalnya, mungkin hanya 10% dari yang pernah kita kasih sama mertua kita kasih sama kita 10%. Tapi itulah yang paling bisa kita berikan pada saat itu. Bukan karena kita minta, bukan karena tidak ada, itulah kondisi yang paling bisa kita berikan. Jadi bijaksana ibu ya. Menghadapi tetangga itu perlu bijaksana, ya. Ada yang bermasalah dengan tetangga. Jadi kalau bermasalah dengan tetangga, dari mana kita masuk gitu kan? Apalagi tinggal di komplek gitu. Bermasalah di sini, tidak di tengah-tengah. Asalnya kita harus pulang tengah malam supaya jangan ketemu mereka. Sudah. Lalu hidup suci, ya ini mengacu kepada ketulusan hidup. Nah, rajin mengatur rumah tangga. Ibu-ibu dikasih Tuhan di Indonesia, ibu rumah tangga itu adalah satu profesi. Benar ya? Jadi kalau dikasih istri saya pekerjaan ibu rumah tangga itu diterima pemerintah. Betul ya? Tapi bagaimana seorang ibu dikatakan ibu rumah tangga padahal rumahnya nggak beres? Cat kamar mandinya bermacam-macam. Ada yang hijau, ada yang kuning gitu ya. Ada yang merah-merahan. Lantainya banyak kuning-kuningnya gitu. Ini maksudnya. Bukan karena dicat alami. Cat alami gitu. Semrawut. Enggak loh. Orang Kristen itu harus sampai pada tahap itu. Nah, rajin mengatur rumah tangga. Jadi itu sebenarnya
Kami ini laki-laki ini kadang-kadang memang akhirnya diatur oleh istrinya sebenarnya. Sampai kepada pakaiannya pun kadang-kadang dia begitu kan. Begini ya. Nah, tapi bukan karena ada suami DKI ya kan. Tahu suami DKI? Bagus ya. Nah, tapi itu kerjasama maksudnya kan supaya mencapai keteraturan dan ya kerjasama. Lalu orang yang baik hati dikatakan di sini. Jadi punya tugas ibu-ibu mentransfer imannya sampai kepada anak-anak tadi, kepada gurunya sudah menikah itu, menjadi orang yang baik hati, menjadi orang yang murah hati, bukan orang yang pelit. Pelatihan untuk menjadi orang murah hati itu mulai dari anak-anak. Jadi kalau kita punya anak atau cucu, kalau dia punya jajan, ajarkan dia berbagi. Kalau dia misalnya bermain dengan kawannya, ajarkan dia berbagi, jangan merebut punya orang. Itu awalnya, sederhana. Ya, ajarkan berbagi. Itu pelatihan dari kecil sampai nanti mereka terbawa. Apalagi sudah mereka memiliki iman yang benar. Nah, jadi ini yang diharapkan oleh firman Tuhan dikerjakan oleh ibu-ibu, lalu kemudian itu sampai kepada anak-anaknya, kepada gurunya. Nah, lalu bagaimana teknik mengajarkannya? Dikatakan di situ melalui perkataan, namanya mengajar. Makanya ibu-ibu, orang tidak mungkin akan mengajarkan kebenaran kalau dia tidak tahu kebenaran. Sekali lagi berarti ibu harus tahu Alkitab kita ini. Ya. Nah, berarti setiap kita juga harus punya teknik. Jadi tahu kebenarannya, tapi untuk menyampaikannya kepada anak kita harus ada tekniknya. Beda dengan anak siap kanan yang perempuan dengan anak siap kuda yang laki-laki, kan beda caranya kan. Jangan antar promo sama saja. Ada anak kita dengan suara saja dia udah menangis gitu, suara keras saja gitu kan. Ada sudah dikerasin suaranya, masih kita juga biasa itu. Nah, lalu bagaimana kita? Sementara kita kadang-kadang sudah juga berubah dengan metode kita. Nah, tapi di sini disarankan, pikirkanlah metode yang paling tepat untuk mengajar mereka. Lihat karakter mereka. Ya. Nah, jadi pertama melalui perkataan. Yang kedua, melalui justru dikatakan melalui keteladanan ibu. Bagaimana kita bisa mengajar ibu mengajarkan kepada anaknya, gurunya itu mengasihi suami, kalau ibu saja di rumah sering membentak suamimu? Tak bisa loh. Bagaimana kita bisa mengatakan mereka hormat kepada tetangga sementara tiap hari kita berantem dengan mereka? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita harus mengasihi keluarga kita asal ada tumpah selalu kan kecil dan kita berikan? Maka pengajaran yang paling baik itu juga adalah kelihatan dari prakteknya. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan tadi, ya bagaimana mengasihi suami, tunjukkanlah kita. Ini yang pasti punya suami ya. Yang lagi punya suami, jangan kasih suami orang, bahaya. Ya, udah selesai berarti di situ ya kan. Nah, lalu bagaimana mengasihi anak-anak? Berarti bagaimana dulu kita memperlakukan mereka, akan begitu juga mereka memperlakukan maupun kita. Kan ini kan. Itu makanya dulu orang yang dididik zaman Belanda itu, waktu dia mendidik anaknya juga pakai zaman Belanda. Ada bapak tua saya itu, ada orang selalu segini panjangnya di tempat perapian itu. Di kampung kan ada tempat perapian, lalu biasanya ada tempat kayu bakar yang parah-parah itu kan. Segini panjangnya. Itu ada rotan yang besar ini, ada rotan yang besar ini, bukan kecil. Jadi kalau salah anaknya duduk, dan akan ada kemungkinan dia pun akan melakukan cara yang sama kepada anaknya nanti. Ya. Hidup bijaksana, bagaimana bijaksana? Tunjukkan itu dari keteladanan ibu-ibu. Rajin mengurus rumah tangga, tunjukkan dengan keteladanan. Menjadi orang yang murah hati, jangan hanya ngomong, tunjukkan. Ya, jadi ibu dikasih Tuhan, berarti kita harus ya menjadi teladan bagi mereka, bukan hanya sebatas kata-kata. Lalu bagian kedua dari firman Tuhan ini, tujuan dari kualitas hidup perempuan-perempuan tua yang sesuai dengan firman Tuhan itu adalah supaya nama Tuhan kita diagungkan dan dimuliakan. Ya, di ayat 5 bagian terakhir dikatakan, ya, agar
agar firman Allah jangan dihujat orang. Saya nggak tahu apakah sama penulisan di Alkitab kita. Di Alkitab saya itu agar firman Allah, F-nya itu huruf besar. Sama itu? Sama ya. Kalau kita perhatikan tulisan Alkitab, kalau F-nya itu huruf kecil, itu berarti bicara tentang ini yang tertulis ini, kata-kata firman Tuhan. Tapi kalau F-nya huruf besar, itu adalah firman yang menjadi manusia. Berarti Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ya. Jadi ibu-ibu melakukan panggilan ini sebagai ibu tua dengan benar, kualifikasi rohaninya bagus, ditransfer imannya. Itu tujuannya adalah supaya Tuhan diagungkan, dimuliakan, jangan dihujat orang. Itu salah satu masalah di jemaat Kreta ini. Ada tampilan hidup dari orang-orang Kristen itu tidak sungguh-sungguh, sehingga mempermalukan nama Tuhan. Nah, jadi kiranya firman ini kalau kita hidup dikasih Tuhan, ya Tuhan kalau kita untuk mengerjakannya. Tentu ini bukan pekerjaan 1-2 hari, 1-2 minggu, bukan. Ini pekerjaan seumur hidup. Ya, belajarlah dan perjuangkanlah firman Tuhan yang kita dapatkan untuk nyata dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin.